gajinya tinggi. Yang kedua, kalau tidak hati-hati kita larut di ekonomi tambang, sementara ekonomi tambang itu pasti habis, ya kan? Batu bara, minyak, gas bumi pasti habis. Bisa dipulihkan? Bisa, kalau pakai teorinya ngawur, maksudnya teorinya bercanda. Kita harus mereinkarnasi para yang di Jurassic Park. Nah, dinosaurusnya kita cloning, lalu kita benamkan jutaan tahun, baru kemudian jadi minyak, baru kita panen. Kan nggak mungkin. Berapa reinkarnasi menjadi siluman babi yang harus kita lalui untuk mencapai itu? Artinya nggak mungkin lah. Yang ketiga, ternyata ekonomi tambang itu hidup kita ditentukan orang lain. Kita penghasil tambang, tapi apakah kita menentukan perdagangan tambang di level internasional? Enggak. Kita cuma nerima harga. Yang menentukan siapa? Kartel. Bahasa halusnya kartel, bahasa lugasnya mafia. Jadi kita cuma nerima. Terus tambang harus diapain? Ya digali, tapi dengan prinsip kehati-hatian dan digunakan sebaik-baiknya untuk kemaslahatan masa depan jangka panjang. Caranya gimana? Menyiapkan sektor-sektor baru yang nanti ke depan bisa jadi penopang yang lebih hijau itu lebih berkelanjutan, nggak merusak alam, tidak menyebabkan bencana ekologi. Tapi senang juga ya, kita punya ini ya, punya banyak wahana olahraga air ya kita. Di depan Lembus itu kan hujan dikit kita punya wahana olahraga air. Siap, tapi Pak Wali kita bekerja keras untuk mengatasi itu. Mudah-mudahan beliau sehat, jadi supaya kita bisa mimpi kayak Rotterdam, Amsterdam. Ya kan, itu kan cuma persoalan bahasa. Rotterdam artinya kota yang membangun dam karena dia di bawah permukaan air. Sama kayak Samarinda kan? Samarinda. Ya, beda makanan aja, kita makan ubi, dia makan keju. Persoalan nasib aja itu. Balik lagi. Jadi kalau menggantungkan hidup di ekonomi tambang itu bahayanya 3, bencana ekologi, ya kan? Ketergantungan ekonomi. Yang ketiga, dalam posisi perdagangan global kita cuma jadi korban. Kita hanya jadi price taker, cuma nerima dampak, tidak menentukan harga. Jawabannya apa? Jawabannya adalah harus punya sektor ekonomi baru. Bapak Ibu kalau nggak percaya, silahkan googling. Ada nggak negara-negara yang sejahtera dengan menopang hidupnya dari ekonomi tambang? Ada nggak? Ada. Satu negara aja, Brunei Darussalam. Cuma satu kalau menurut saya. Tapi Bapak Ibu silakan berpendapat yang lain. Kuncinya Brunei Darussalam itu gimana bisa tambangnya hampir habis tapi tetap bisa hidup. Kuncinya adalah pemerintahnya melakukan divestasi. Duitnya ditaruh di tempat yang benar supaya bisa jadi bekal hidup ketika tambangnya habis. Itu kuncinya. Kita bisa nggak melakukan itu? Mudah-mudahan, doakan pemerintahnya tidak khawatir dengan bendera One Piece. Kalau sama bendera aja kita khawatir, agak repot kita, gitu ya. Tapi ada 2 yang bisa kita lakukan selain tadi divestasi. Yang kedua adalah menyiapkan mesin ekonomi baru, mesin ekonomi yang tidak habis. Apa itu? Ekonomi kreatif kalau menurut saya. Kenapa? Karena otaknya tidak akan pernah habis. Kreativitas itu nggak pernah habis. Satu-satunya yang semakin sering dipakai tetapi kemudian harganya semakin mahal itu cuma otak manusia. Tapi kabarnya di pasar gelap otaknya orang Indonesia itu masih mahal karena kilometernya rendah, jarang dipakai. Lanjut Mas, biar cepat. Bla bla bla. Nah ini masalah Kaltim. Yang ngerjain Pak Heru yang duduk di belakang. Ya biar nanti kalau apa-apa yang disalahkan Pak Heru kan gitu. Masalah Kaltim adalah itu. Ini hasil kami membaca dokumen Kaltim 25 tahun yang lalu. Jadi Kaltim itu sudah bicara ekonomi, transformasi ekonomi, beralih dari ekonomi tambang ke ekonomi hijau
Sudah 25 tahun yang lalu. Sudah masuk dokumen dia. Persoalannya adalah apakah pemerintah dan rakyatnya taat dokumen? Sudah ada tuh. Coba bayangkan 25 tahun yang lalu dokumen Kaltim itu sudah menuliskan bahwa pendidikan kita masalah, kesehatan kita masalah, pengangguran kita masalah. Itu 25 tahun yang lalu. Hari ini problemnya masih sama nggak? Masih. Ditambah lagi ketakutan terhadap bendera One Piece tadi ya. Ya kan harusnya lebih baik ini yang kita pikirkan. Nah, ternyata memikirkan mesin ekonomi baru dari ekonomi tambang ke mesin ekonomi hijau itu nggak gampang. Karena apa? Tambang itu tinggal gali, kita nggak perlu. Apalagi ada pemodal sekarang. Pak, Bapak tenang aja, keluarin izin, Bapak dapat fee, masyarakatnya dapat uang ganti segala macam gangguan kesehatan. Tapi yang ditambang apa? Setelah selesai yang nambangnya pergi, kita mendapatkan bencana ekologi, gitu ya. Segala macam tuh, disparitas. Tenggarong itu dari kantor bupati jalan 5 menit dari Timbau itu sudah kelihatan antara pusat kota dengan pinggir kota, antara center dan periferinya kelihatan. Oh, kita senjang, benar nggak? Gitu. Bla 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 segala macam, termasuk penurunan kualitas lingkungan hidup. Bapak dan Ibu, kalau tidak hati-hati, semua industri Kalimantan itu berpotensi menyebarkan kontaminasi logam berat. Bapak dan Ibu di Samarinda beruntung. Coba tanya sama orang-orang di Bontang. Pak Sutri baru yang menikah, yang hamil, istrinya yang hamil maksudnya. Nanti Lucinta Luna ngaku hamil repot. Saya agak random ngomongnya, agak absurd karena kebanyakan berteman dengan yang di belakang. Bapak dan Ibu, di Bontang itu angka autis itu tinggi, sehingga beberapa orang khawatir kalau hamil dia lebih baik tinggal di luar Bontang. Kenapa? Cemaran logam berat. Hati-hati. Kita mesti hati-hati tuh. Indeks lingkungan hidup kita, Pak Heru, turun apa naik? Hampir stagnan, tetapi tidak di angka kualitas udara yang baik. Ini problem kita. Lanjut. Nah, ini rekomendasi dari tim Unmul, supaya kelihatan Unmul itu ada gunanya. Ada alumni Unmul yang ketawa. Itu ada 2 dosen Unmul di belakangnya. Yang pertama, katanya gitu, kalau mau bener Kaltim ke depan, yang pertama benerin dulu kualitas SDM-nya. Mudah-mudahan gratis pol benar dilaksanakan ya. Abang kenapa ketawa, Bang? Yang kedua, setelah dibenerin kualitas manusianya, dibenerin dulu rencana ekonominya. Benar nggak serius memperbaiki ekonomi? Benar nggak tadi Pak Kadis bicara bahwa teras Samarinda itu bisa dipakai gratis untuk ruang pamer? Ya kan? Mudah-mudahan benar. Tadi saya tagih gitu loh. Kata Pak Kadis siap. Nah sekarang kita siap nggak pameran bersama? Siap. Kalau siapnya masih begitu, saya meragukan sarapannya ini. Pameran macam apa yang dijawab dengan siap seperti itu? Iya. Kemudian layanan infrastruktur tadi udah dibangunin teras Samarinda, revitalisasi Citra Niaga. Benarkah Citra Niaga bisa kita akses? Benarkah Citra Niaga bisa jadi ruang publik untuk kumpul-kumpul, berbagi ide, lalu kemudian memamerkan produk kita, sehingga produk kita itu punya nilai cuan? Dan nanti kita tagih ke Pak Kadis, kan gitu ya. Makanya hari ini kita ngisi kuesioner. Jangan berpikir bahwa sarapan kita hari ini gratis. Ya, nah terus yang keempat, pemerintahnya mesti benar, termasuk Unmul. Unmul jangan hanya memberi masukan-masukan yang lip service gitu untuk pemerintah. Kemudian kualitas lingkungan. Nah, inilah PR Kalimantan Timur termasuk Samarinda 25 tahun ke depan. Ini amanat.
Pak Gubernur, Pak Wali Kota wajib laksanakan ini. Mudah-mudahan sebentar lagi RPJMD-nya disahkan, dia jadi perda. Kalau dia jadi perda, berarti kalau tidak melaksanakan, kita bisa menuntut hak sebagai warga negara. Ceritanya begitu. Lanjut. Lanjut. Oke. Nah, sekarang kita masuk. Dari semua itu, di mana ekonomi kreatif bisa masuk, menyambung, menyumbang apa-apa yang tadi kita sama-sama diskusikan. Ekonomi kreatif apa sih? Kan gitu ya. Saya juga baru belajar ekonomi kreatif 5 tahun yang lalu, dipaksa oleh Yang Mulia Sri Wahyuni, Bu Sekda maksudnya. Nah, ekonomi kreatif itu menurut Perpres nih, itu definisinya. Banyak orang kemudian berdebat, oh kami UMKM, oh kami ekraf. Saya tidak peduli itu. Kalau saya pribadi, saya tidak peduli itu. Saya lebih peduli apakah masyarakat punya akses usaha yang berdaya saing atau tidak. Mau dia UMKM, mau dia ekraf, yang penting dia berdaya saing. Kalau orang cari produk, maka orang cari dia. Itu aja ukurannya saya. Yang lain itu adalah instrumen pendukung. Percuma jadi ekraf, tapi cara berpikirnya masih rigid. Percuma mengaku UMKM naik level, tapi mentalnya minta bantuan. Benar nggak? Kalau saya pribadi, oke, mau ekraf, mau UMKM naik kelas, sama saja. Yang penting itu, apakah produk Anda memberi nilai tambah yang menjawab kebutuhan konsumen atau enggak? Produk Anda menyelesaikan masalah konsumen nggak? Oke, menyelesaikan masalah. Bisa nggak kemudian produk Anda itu menjangkau dan menjangkau pelanggan lebih mudah dan lebih cepat? Bisa. Pakai apa? Digitalisasi. Ya kan? Bisa nggak kemudian produk Anda memberi storytelling yang lebih besar? Bisa. Pakai cerita. Kain yang kita pakai hari ini semuanya sama. Benar nggak? Untuk menutupi tubuh. Ya kan? Tapi apakah ada makna di balik cerita kain kita yang membuat kita merasa hidup ini lebih perlu disyukuri atau tidak? Mainnya di mana? Storytelling. Ya kan? Kenapa sih batiknya Samarinda mesti merah hitam? Apakah dulu Samarinda terhubung dengan AC Milan? Ya kan? Kenapa ASPI masih bergerak di musik tradisional? Pesan apa yang mau disampaikan? Kenapa memilih musik tradisional? Kenapa nggak memilih K-pop? Kenapa nggak memilih EDM? Electric Dance Music, ya kan? Goyang pica-pica, statue-statue, ya kan? Saya bermimpi Alfi buat pagelaran, buat musik di Samarinda, traditional folklore, main kembali di Citra Niaga. Lalu kita bisa mendengar bahwa Citra Niaga itu bukan cuma cerita mitos, bahwa dia dulu pernah dapat penghargaan Aga Khan, bahwa dia dulu dikenal sebagai landmark Samarinda di level global. Saya membayangkan ASPI, dulu mahasiswa saya, main di situ, menyampaikan bahwa Samarinda adalah kota berciri kebudayaan air. Bukankah kitab suci mengatakan bahwa setiap surga itu ada air, sungai-sungai yang mengalir di bawahnya? Kan gitu ya, storytellingnya. Terus kemana kita selama ini? Ada nggak storytellingnya di situ, kreativitasnya? Masa sih Samarinda ada Jaya yang bisa bikin film bagus, tapi film kita hanya diputar di level komunitas. CGV Jaya itu kemarin bikin Kotak Amal aja. Ada Bapak Ibu yang pernah nonton filmnya Jaya, Kotak Amal? Belum, padahal Jaya sudah dapat penghargaan di level nasional. Dia lebih dikenal di Jakarta daripada di Samarinda. Bang Ramadan bernyata, bukunya sudah di listing di perpustakaannya Kongres Amerika. Ainun yang dosen Unmul baru baca bukunya hari ini. Ya kan? Saya juga ya karena pekerjaan. Mbak Nova yang berjuang supaya
akar kebudayaan Dayak itu bisa muncul di pakaian yang sehari-hari kita pakai. Lalu kemudian cerita tentang akar kebudayaan Dayak yang sangat pro lingkungan. Itu harga bajunya menurut kita lebih baik beli Chanel daripada beli Ulap Doyo atau Sulam Tumpat. Kenapa? Karena Chanel menggambarkan status sosial, Ulap Doyo kita tinggalkan karena kita nggak tahu cerita di baliknya. Padahal Ulap Doyo adalah warisan budaya yang diakui oleh UNESCO, identitas Kaltim tuh. Belum yang lain-lain. Kalau saya sebutin, saya absen satu-satu, prestasinya Kaltim itu ngumpul di ruangan ini. 60% prestasi Kaltim itu ngumpul di ruangan ini. Yang nggak ada di sini cuma saya nggak ketemu game developer. Ada nggak di sini? Ya. Madan konsen di DKV aja dan biar yang lainnya ngerjakan itu. Game developer itu menurut saya yang sudah masuk di industri itu baru satu orang, anak Passer. Dia rilis 2021, gamenya itu nggak di Indonesia, di Stuttgart. Ceritanya tentang apa? Cerita tentang hantu Passer. Madan sedang bekerja membuat ensiklopedi tentang kuyang dan varian-variannya. Ya kan? Ternyata cerita kuyang itu adalah menurut kami dalam perbincangan absurd saya dan Ramadan tadi pagi, benar ya Dan? Kuyang adalah dekonstruksi peran gender. Kuyang dibuat sebagai cerita perempuan, benar nggak? Karena laki-laki khawatir dengan dominasi perempuan, takut kekuasaannya di rumah diganggu, maka diciptakan cerita kuyang. Tapi memang ya, kalau cerita hantu-hantu di Indonesia tuh, hantu-hantu kita tuh ke hantu-hantu melarat ya, bajunya compang-camping, hantunya tuh sangat di bawah garis kemiskinan. Pocong itu robek-robek, bener nggak? Genderuwo, nggak ada yang bajunya proper. Original Pak, original. Iya. Padahal kalau hantu Dracula tuh bangsawan. Serius, ya kan? Bahkan hantu kita pun di bawah garis kemiskinan tuh agak repot kita. Ya, apalagi orang sekarang dianggap kaya setelah lewat 600.000 sebulan ya. Bayar kontrakan aja 500.000. Ya begitulah, sorry. Intinya adalah aircraft itu berpikir soal kreativitas. Nah, itu masa depan kita. Setelah tambang pasti habis nanti. Lanjut. Siapa saja yang perlu memikirkan aircraft minimal 5 ini. Ditambah satu lagi sekarang, financial agency. Supaya apa? Supaya kalau nanti kita mau berbisnis, saya agak prihatin dengan seniman Samarinda, seniman Kaltim. Seniman Kaltim itu kalau sudah tua, kalau tidak hidup dari donasi, tidak hidup dari keluarga yang peduli, kasihan. Benar nggak? Kita nggak bisa hidup dari royalti, kita nggak bisa hidup dari model bisnis. Singapura itu jadi pasar lelang produk desain grafis kontemporer. Benar ya Dan ya? Balai lelangnya. Anak-anak muda yang mengelola itu. Supaya apa? Supaya orang-orang tua yang seniman ini agak repot kita Pak. Seniman itu kan batas antara gila dan pintar tuh tipis ya. Benar nggak? Susah diatur lagi. Egonya tinggi, tapi itulah yang menyebabkan mereka punya tes seni yang tinggi. Nah, kita benar nggak? Orang-orang pendidikan Madan di Polnes benar nggak berguna untuk kita? Unmul itu kalau nggak berguna bubarkan aja. Pelaku kreatif itu tersambung nggak dengan pusat-pusat riset? Bapak Ibu mau ngembangin Ulap Doyo, problemnya Ulap Doyo sekarang apa? Desain? Enggak, udah pada jago. Memasarkan? Enggak, sudah bisa pakai Instagram. Problemnya di mana? Bahan baku. Nyari tanaman doyo itu susahnya minta ampun. Berguna enggak itu kehutanan Unmul? Enggak, bubarkan aja. Iya, nyari tentang gimana riset budidaya doyo yang baik aja nggak ada ahli yang benar-benar ahli.
Artinya apa? Pusat pendidikan dengan pelaku dan komunitas, pemerintah naruh duit nggak? Pemerintah buat nggak kebijakan? Ayo sediain, masa sih nggak bisa nyediain lahan 20 hektar untuk budidaya doyo yang katanya warisan budaya dunia dari Kaltim? Pemerintah bekerja? Enggak. Dinas Perkebunan memasukkan itu sebagai program prioritas? Belum. Mudah-mudahan setelah kita ceramahi, mereka kembali ke jalan yang lurus. Media komunikasi benar nggak sudah nulis hal-hal yang begitu? Sedikit, saya sepakat, sedikit. Benar, sedikit. Kami pernah melakukan penelitian seberapa banyak Kaltim Pos itu mengangkat berita-berita tentang sektor ekonomi hijau. 20%. Artinya 80%-nya non-ekonomi hijau. Berarti bekerja keras. Nah, saya ingin menyampaikan satu hal. Ternyata kita selama ini agak salah dan abai. Sektor jurnalistik itu ternyata masuk ekraf. Dia masuk di KBLI ekraf ternyata. Makanya ada sektor penerbitan. Nanti kita lihat, kita ternyata meninggalkan mereka. Kita menganggap mereka itu bagian bukan ekraf. Lanjut. Nah ini subsektornya 17 bisa dibaca sendiri. Masih 16 kalau pakai perpres karena aplikasi dan game developer masih 30. Lanjut. Ini kenapa Kaltim perlu tadi. Kita ekonominya pasti habis. Kemudian ada revolusi digital. Bapak-bapak lebih khawatir ketinggalan handphone daripada ketinggalan dompet. Kalau ketinggalan dompet masih bisa numpang makan sama teman. Ketinggalan handphone, kalau ibu bisa buka itu agak bahaya. Ya, saya punya teman itu sering dia ganti-ganti handphone. Hebat banget ganti handphone, ngikutin gaya ya? Enggak, ketahuan istri dibanting. Bercanda itu, tapi kejadian. Saya nggak sebut namanya, inisialnya, nanti ketahuan. Kebijakan nasional, terlepas bahwa sekarang IKN itu hidupnya antara ada dan tiada. Ya, tapi kalau benar IKN itu nanti difungsikan sebagai apapun, maka sebenarnya kita punya peluang untuk mengakses pasar yang lebih besar. Ya kan? Mudah-mudahan. Kemudian pelaku ekraf tuh sekarang Jaya sudah berani mengaku bahwa dia adalah calon menantu idaman meskipun dia bukan PNS. Kan kalau dulu menantu idaman itu dua ya, PNS sama pegawai tambang atau pegawai Pertamina kan gitu. Sekarang Jaya, saya dengar Jaya itu pacar, ya bang sebentar lagi mau dilamar. Yakin mertua lu nerima lu gitu? Yakin bang, saya waktu kenal mengatakan bahwa saya adalah movie maker. Gitu ya, jadi gimana? Enggak, bagian itu saya agak berlebihan. Lalu terakhir nih, kita punya banyak sekali akar budaya yang potensial bukan hanya untuk meningkatkan kualitas hidup, tapi juga potensial untuk memberi nilai ekonomi. Cuma memang kita mesti ketemu pasar yang tepat. Mbak Nova bikin segala macam kerajinan wastra, Mbak Rati bikin baju dengan desain sentuhan batik Kaltim, tapi jangan dijual di pasar pagi. Ya, saya selalu bilang begitu karena pasarnya bukan pasar premium. Harus jualan di mana? Pasar premium. Harus ketemu pasar premium Sarina, ya kan? Atau arisan ibu-ibu yang memang punya daya beli. Karena kalau dijual di pasar pagi, bapak dan ibu harus ngadu ilmu dengan ibu-ibu yang nggak berhenti nawar sebelum penjualnya bunuh diri. Beneran? Kalau bapak ibu lagi ngetes ilmu jualanlah di pasar pagi, ya kan? Sebelum anda bunuh diri, ibu-ibu itu nggak akan berhenti nawar. Kalau bapak ibu sudah selesai di situ, berarti hebat. Tapi intinya adalah kita harus ketemu pasar premium, gitu ya. Ketemu pasar premium supaya marginnya itu masuk. Lanjut. Nah, ini Kaltim, keseluruhan Kaltim. Kuliner di pertama, Kriya Wastra di kedua, game developer aplikasi, seni pertunjukan, fotografi, video dan musik. Nanti kita lihat Samarinda di mana, gitu loh. Samarinda ini sudah seri pertemuan ketiga. Kalau hari ini nggak selesai juga, bukan cuma Unmul yang kita bubarkan,
Semuanya kita bubarkan. Gitu ya. Kalau dinas kita bubarkan, Pak Kadisnya masih di sana, Pak Nurnya masih di sini. Lanjut. Nah, tadi kan setengah dari ekonomi kita itu ditopang ekonomi tambang. Kebayang nggak Bapak Ibu yang sudah berkeluarga punya duit 1 juta di rumah sebulan, tiba-tiba karena tambangnya habis nggak punya duit, jadi cuma punya duit 500.000. Kebayang nggak beban biaya tetap tapi pemasukan hilang setengah? Bahaya nggak itu? Bahaya terhadap stabilitas rumah tangga, ya kan? Pecah piring, ya di situ kita melihat perang bintang karena banyak piring terbang. Oke, kita lihat ya, Pak Heru sudah menghitung ekonomi ekonomi kreatif itu nyumbang berapa. Kira-kira di masa depan mampu nggak dia menggantikan ekonomi tambang? Kan itu jawabannya. Kalau nggak mampu, apa yang harus diperbaiki? Kalau kira-kira mampu, apa yang bisa dipercepat? Nah, untuk itulah para Bapak Ibu Harapan Bangsa hari ini dikumpulkan. Lanjut. Nah, ini angkanya. Suka tidak suka, angka ini penting untuk kita perhatikan. Jadi kalau tadi tambang menyumbang hampir 50%, tapi pasti habis, ekonomi kreatif kita, Kaltim itu hanya 5%. Besar atau kecil? Kecil. Tapi bisa penting nggak angka ini? Penting. Kenapa penting tadi? Ekonomi tambang penyakitnya 3 ya kalau nggak hati-hati. Yang pertama bencana ekologi, kemudian disparitas kesenjangan, yang ketiga kita hanya jadi penerima dampak perdagangan global yang merugikan. Dan Bapak Ibu, tren dari ekonomi tambang itu meskipun jumlahnya besar, tapi setiap tahun semakin turun. Terbukti tidak ada negara maju yang mengandalkan hidupnya dari ekonomi tambang. Singapura negaranya kecil, punya tambang nggak? Nggak. Punya kebun nggak? Nggak. Punya sumber daya yang lain untuk hidup? Nggak. Tapi mereka lebih kuat nggak dari kita? Lebih kuat. Paspor Singapura itu jauh lebih kuat. Bukti lain, kalau ada koruptor Indonesia kabur ke Singapura, bisa diekstradisi nggak? Enggak. Kita nggak bisa memaksa Singapura punya perjanjian ekstradisi. Artinya apa? Secara ekonomi mereka lebih kuat. Berani tantang petenteng. Padahal Singapura itu satu Kaltim pipis tenggelam dia. Ya kan? Kita lihat di sini. Ekonomi kreatif itu menyumbang 5,6% saja. Nilainya hampir 30 triliun. Ekonomi non kreatif dia menyumbang 95% hampir. Dengan nilai sebesar 525 triliun hampir. Tapi ingat, ekonomi non kreatif kalau berdasarkan tabel yang merah-merah tadi jumlahnya terus turun. Ekonomi kreatif jumlahnya terus. Persoalannya adalah apakah ke depan angka 5% ini akan terus naik? Kedua pertanyaannya adalah apakah dia cukup cepat untuk mengambil alih sebelum ekonomi tambang itu habis? Kita nggak usah nunggu tambang habis deh. Cina sudah mendeklar 2 tahun ke depan mereka akan pakai sumber energi bersih. Artinya apa? Pasar batubara kita di Cina akan perlahan-lahan ditutup. Kalau yang belinya nggak mau beli, harganya turun atau naik? Turun. Sementara kalau kita praktek, mahasiswa saya itu sering saya suruh praktek di tepi Sungai Mahakam, menghitung jumlah tongkang yang lewat. Satu gunung itu 1 miliar. Nah, persoalannya itu. Bapak Ibu punya anak, insya Allah, yang masih jomblo. Tim saya di belakang. Oh iya. Bapak Ibu punya anak kan? Ya, punya keturunan. Ya, mereka bisa nggak hidup nanti? Kalau ekonominya terus turun, sementara mesin ekonomi barunya belum siap. Kita punya tanggung jawab nggak? Ada. Kalau buka Quran itu ada pesan. Mungkin kitab suci yang lain juga ada pesan. Di Quran itu jelas, tinggalkanlah keturunan yang kuat. Ya, ini biar kelihatan anak umur baca Quran.
tinggalkan keturunan yang kuat. Artinya apa? Wajib mewariskan hidup yang baik untuk anak cucu. Benar ya? Benar. Benar kan? Oke. Coba angkanya dilihat. Benarkah 50% itu 5% itu mampu menggantikan 50% tambang? Mampu nggak? Kalau mampu, berapa lama dia akan cepat mengambil alih? Nah, ini biar mikir dulu nih. Ya kan? Nanti ngisi data itu dibayar dengan makan siang. Lanjut. Nah, apa yang perlu dilakukan untuk mempercepat supaya angka 5% tadi naik? Karena target di nasional itu 9%, Pak. Bapak Ibu. Enak ya pemerintah ini. Tanah nganggur disita negara. Rekening nganggur disita negara. Bisa diblokir. Teman saya lama nganggur, nggak diapa-apain sama negara. Sorry, bercandanya kelewatan. Ya. Ini tim saya harus ngingetin nih, saya makin lama makin bablas ngomongin. 3 hal Bapak Ibu supaya angka ekonomi kreatif tadi jalan. Yang pertama, para pelaku harus diperbaiki model bisnisnya. Minimal misahin antara uang dapur dengan uang produksi. Siap nggak? Lagi belajar. Bisa nggak membuat proposal sehingga kemudian kita nggak lagi mengedarkan minta bantuan, tapi kita menawarkan kerjasama? Ya dong. Partnership bisnis itu kan itu, orang akan mendanai kalau dia dapat manfaat dan keuntungan yang sama dengan jumlah uang yang dikeluarin. Saya memimpikan bahwa para pelaku ekonomi kreatif kita itu modelnya, kayak Singapura. Investor dan para pelaku berdiri dalam posisi yang setara. Nggak ada tuh tangannya satu di bawah, satu di atas. Ya kan? Saya selalu prihatin setiap kali kita mau produksi, kok kayaknya kita minta kesana kemari. Padahal pembiayaan itu adalah kewajiban dari pemerintah untuk memfasilitasi. Memfasilitasi ya, bukan menyediakan penuh. Sekarang pernah nggak ada forum di mana para bapak ibu pamer hasil produksinya, lalu minta para perusahaan-perusahaan besar yang nyari mitra CSR itu datang memilih bapak dan ibu karena mereka tertarik dengan karyanya. Kita selama ini lupa. Nanti kita minta ya bantuan CSR. Coba dirubah pola pikirnya. Yuk kita tawarkan kerjasama pembiayaan win-win solution, win-win benefit. Bapak dan ibu, berapa banyak perusahaan tambang di Kalimantan Timur ini? Banyak, Bayang itu luar biasa. Kok CSR-nya mesti ngasih daerah lain sih, bukan ngasih orang Kaltim? Pertanyaannya dua, di Kaltim mereka nggak ketemu mitra yang bagus, atau yang kedua, kita nggak pernah menunjukkan diri bahwa kita layak dipilih menjadi mitra yang sejajar. Padahal para pelaku CSR itu kan butuh mitra, karena mereka butuh mempertahankan status proper emasnya mereka, dianggap peduli oleh peduli terhadap lingkungan, seakan-akan peduli. Ya, Ainun, kamu jangan jauh-jauh, Abang udah mulai ngomong kemana-mana nih. Ingatkan, itu saya bawa dia supaya mengingatkan supaya itu mulut saya agak sekolah. Yang kedua, pemberdayaan. Bapak dan Ibu, saya mulai ikut memikirkan Ekraf Kaltim itu 5 tahun yang lalu karena perintah dari Yang Mulia Sri Wahyuni. Tahu nggak satu hal yang saya pikirkan? Nggak tahu ya kan, saya mikir. Saya melihat begini, orang kreatif itu seperti pisau bermata dua. Kalau salah dipakai, dia akan melukai. Ciri orang kreatif itu adalah pinter dan gilanya tipis bedanya. Yang kedua, mereka egonya tinggi karena rasa seni dan kreativitas. Yang ketiga, gitu loh, mereka itu bercandanya garing. Artinya apa? Mereka biasanya segmented, milih-milih orang. Kalau nggak nyambung, mereka nggak mau ngomong. Bukan karena sombong, tapi takut dibully, dianggap aneh. Bener gitu Dan ya? Madan kan ngerasa apa? Nanti kalau gue ngomong gini, dia nyambung nggak ya? Jangan-jangan gue dianggap aneh lagi. Nah, penyakitnya itu orang kreatif. Jadi ketika mereka punya rasa seni yang tinggi, kreativitas yang tinggi, eksplorasi produk yang tinggi,
kadang-kadang mereka melampaui zamannya dan melampaui lingkungannya. Problemnya adalah apakah mereka dapat ruang yang cukup untuk bereksplorasi, lalu kemudian apakah mereka mampu tumbuh dalam ekosistem yang sehat. Tenggarong itu, kepada Ibu, orang kreatifnya banyak, sama seperti Samarinda. Tapi menyatukan orang-orang kreatif di Tenggarong itu tanpa konflik itu susahnya luar biasa. Beneran. Saya ngelihat Samarinda beda dengan Tenggarong, beda tipis maksudnya. Ya kan? Alhamdulillah hari ini ruangan full. Makasih Pak Nur. Ini rekor terbaik Samarinda mengumpulkan para orang kreatifnya. Makanya saya happy hari ini. Padahal tadi pagi mandi agak males-males. Aduh, paling nanti yang datang sedikit lagi. Ternyata hari ini full tim. Saya dibawain sambal mandai sama Mbak Diana. Bayangkan sambal mandai itu sudah dalam kaleng sekarang. Ya kan? Kemarin waktu saya umroh, biar kelihatan religius gitu. Saya nggak makan tuh makanan hotel. Yang saya makan itu sambal kalengan, Samarinda, sambal mandai, kemudian sambal haruan, sambal cumi. Ternyata itu yang bikin kita selera. Sambal adalah pembeda. Dalam ekonomi global, sambal adalah game changer, pembeda. Ya kan? Warung ikan bakar banyak, tapi sambalnya yang akan membuat kita kembali atau tidak. Asik. Nah, Bapak Ibu sering nggak ngumpul? Punya komunitas nggak? Komunitasnya ngomongin apaan? Ngomongin karya atau ngegibahin tetangga? Ya kan? Lihat dari caranya ngobrol. Kalau teriak-teriak, ngobrol tunjuk-tunjukkan, berarti mereka benar diskusi ide. Tapi kalau ngomongnya pelan-pelan, nah itu seperti ibu-ibu mentransfer informasi A1. Transfer data itu. Ya. Mudah-mudahan setelah ini kita setelah punya peta jalan, kita bisa bangun Komite Ekonomi Kreatif Kota Samarinda. Masa nggak ada aminnya ini? Amin. Ada amin, saudara-saudara. Saudara-saudara, ada amin? Oke. Saya berasa hari Minggu ini. Oke. Terakhir, nah penting nih. Kita punya kreatif hub nggak sih? Ada. Temindung punya provinsi Pak. Ya, jangan diklaim, ini kebiasaan kita mengklaim sepihak ini. Ya kan? Ya, alhamdulillah setelah berapa tahun Belum ada. nih nanti mulut saya bocor lagi. Bapak dan Ibu, saya mau cerita. Pak Isran itu di tahun keduanya sebagai wakil gubernur ngasih duit 2,5 miliar. Mana duitnya? Bangun itu kreatif hub katanya. Jadi nggak? Jadi setelah beliau nggak jadi gubernur. Itu anggaran 2,5 miliar tuh hampir jadi mobil dinas, hampir jadi perjalanan dinas, kan bocor lagi. Apa Jai? Kamu ketawakan apa Jai? Oke. Tapi akhirnya Temindung berfungsi pelan-pelan. Meskipun banyak tantangannya. Hari ini, 2 hari lalu ya, itu Satpol PP membongkar karena sebagian dari bangunan itu dipakai untuk transaksi narkoboy. Iya serius, mau dibongkar Satpol PP. Padahal harusnya urusan kreatif hub tidak perlu mengundang Satpol PP ya. Iya. Ya dong, harus bisa dibicarakan baik-baik dong. Ya, saya khawatir nanti kalau pendekatannya represif, maka atmosfer kreatifnya yang terganggu. Saya khawatir itu. Nah, Samarinda perlu nggak punya kreatif hub? Harus. Studio Jinantra perlu nggak bergabung? Belum. Ya kan, anak-anak DKV, anak-anak desain Samarinda itu listingnya di Perpustakaan Kongres Amerika. Mereka nggak main di Samarinda. Sayang sekali. Kenapa? Karena Samarinda nggak punya kreatif hub. Simple. Saya nggak nyalahin Madan kenapa dia lebih banyak sibuk di luar. Karena di rumahnya sendiri memang tempatnya tidak tersedia. Tapi kalau nanti sudah tersedia, anak-anak desain harus kita tarik ke sini, harus bersedia ngurusin kotanya yang kita cintai. Benar gitu ya? Nah, Samarinda kira-kira penting nggak untuk segera mengaktifasi kreatif hub-nya?
Bapak Ibu kalau selama ini mau pameran gimana? Nunggu bazar. Bazar yang supermarket baju itu bukan ya? Itu bazar gratis. Nunggu kegiatan. Berarti kata nunggu berarti kita yang butuh orang, orang yang butuh kita. Kita yang jadi pasif partisipan. Kita nunggu diajak. Kalau nggak diajak nggak pameran. Karena mahal. Benar nggak? Saya nggak? Saya. Padahal posisi kota Samarinda itu adalah kota yang orang kita nggak ngapa-ngapain aja orang datang, benar nggak? Minimal ngurus SPJ kan? Nggak, saya menyindir diri saya sebagai PNS, tenang aja. Yang bukan PNS jangan tersinggung. Nah, 3 hal ini kita perlu belajar model bisnis supaya bukan cuma jago memproduksi karya, tapi juga jago menjalankan bisnis supaya kita dihargai dengan layak. Kami sedang kampanye nggak ekraf kalau nggak cuan. Ya, supaya kita bisa, seniman-seniman kita bisa hidup dengan selayaknya, bukan hidup dari donasi. Agak keras saya ngomong gitu. Lalu kemudian pemberdayaan dan aktivasi sipil. 3 ini kalau kita lakukan, saya yakin Kalimantan Timur dan Samarinda bisa lari cepat. Angka 5% tadi bisa kita angkat menjadi 10%. Meskipun nasional naruhnya 9%. Masa kita nggak berani ngelebih nasional? Ya kan? Jakarta kan cuma persoalan lu gue aja. Selebihnya kan sama aja. Persoalan ide, persoalan otak, saya pikir sama di mana-mana. Lanjut. Ini model bisnis bla bla bla, silakan nanti dipelajari. Mudah-mudahan akan banyak pelatihan seperti ini. Lanjut. Ini model pemberdayaan. Lanjut. Nah, ini aktivasi kreatif hub, modelnya seperti ini. Lanjut sedikit lagi. Lanjut. Nah, kreatif hub itu minimal ini. Bisa ngopi, nongkrong adalah pekerjaan, kan gitu, enak ya. Enaknya orang kreatif itu kan nongkrong adalah bagian dari pekerjaan, ya kan. Lalu di kreatif hub itu bisa, kalau ada studio bisa bagus, kalau ada studio produksi, ada studio foto itu bisa bagus, bisa ketemu orang, ketemu investor, ketemu perusahaan yang nyari mitra CSR, bisa di sana, kan gitu ya. Harusnya begitu. Lalu kemudian ketemu, ngumpul-ngumpul nih, nggak cuma di hotel sini, tapi mingguan gitu. Minggu ini siapa yang nampilin karyanya? Siapa yang nampilin filmnya? Siapa yang nampilin wastranya? Siapa yang nampilin makanannya? Nah, sesi makanan pasti rame biasanya. Semuanya mengaku tester. Ya kan, cari gratisan berkedok tester. Itu pekerjaan saya waktu kuliah. Kemudian inkubator. Tadi nih Mbak Rati, Mbak Diana yang sudah levelnya medium ya, kalau nggak salah, dalam model bisnis yang dibina BI. Madan yang sudah pameran di mana-mana, lalu kemudian Aspi yang sudah diakui ininya, kemudian teman-teman yang lain. Bapak Ibu yang di ruangan ini 2 tahun lagi itu harus sering ngajar kalau kita punya kreatif hub. Harus sering ngajar, karena ngajar adalah cara kita untuk terus berkembang. Cara belajar yang paling diingat katanya adalah menjadi pengajar, gitu kan. Lanjut sedikit lagi. Nah, sekarang Samarinda. Pak Heru kabur ya. Pak Heru itu tadi evaluatornya Samarinda. Kami mengevaluasi programnya Pak Andi Harun dan Pak Nusmadi, program unggulannya. Nah, yang kami kasih catatan yang merah itu 3 yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Salah satunya adalah persoalan yang paling penting, katanya di periode pertama Pak Andi Harun itu ingin sekali ekonomi kreatif startup itu berkembang. Klaimnya cukup fantastis, 10.000 pelaku ekonomi pelaku ekraf atau 10.000 startup. Jalan nggak? Belum berjalan dengan baik. Bapak Ibu tahukah pemerintah Kota Samarinda menyediakan kredit non kolateral?
tanpa jaminan di bawah 5 juta untuk memulai usaha yang paling bawah. Oke, siapa yang pernah mengakses itu? Ragu kita. Ini kritik kami terhadap tim Pak Andi Harun periode pertama, dan sudah disampaikan, sudah diekspos. Jadi pekerjaan kami ini sebenarnya cukup beresiko gitu. Semakin banyak kameranya, semakin besar peluang untuk ditolak jadi narsum. Sisi ini paling sering ketawain saya. Lanjut. Lanjut Bapak. Oke. Nah ini, salah satu rekomendasi kami adalah membangun Creative Hub sebagai ruang pamer minimal. Itu yang paling minimal itu ruang pamer, supaya nanti kalau mau unjuk karya nggak sibuk nyari tempat, nggak takut dibubarin Satpol PP, disangka aksi-aksi mengibarkan bendera One Piece secara ilegal, ya kan? Oke, lanjut. Ini saya agak semangat nih, karena audiens saya hari ini lumayan kiri. Lanjut. Maksudnya sisi sini. Oke, terus ini kan kita menuju ini ya kemarin. Nah, sekarang kita lihat periode 2 terpilih Pak Andi Harun. Masih ini enggak? Masih Pak. Tujuannya masih sama enggak? Coba kita lihat. Tuh, masuk nggak aircraft di situ? Coba lihat poin 2, sama nggak tadi? Bercirinya apa? Inklusif, mandiri, dan berekonomi hijau. Sama cirinya. Ekonomi yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan secara teoretik itu adalah ekonomi hijau. Di dalamnya aircraft, ekowisata, aircraft itu masuk di rumpun itu. Berarti apa yang kita pikirkan sama nggak dengan apa yang dipikirkan oleh wali kota terpilih? Sama. Sekarang tinggal bisa masuk nggak rencana kita dalam skema pemerintah kota Samarinda. Lanjut. Lebih, ternyata bukan cuma bisa masuk atau tidak, secara konseptual dia jadi lebih kompleks. Coba lihat nomor 3 tuh. Program aksinya Pak Wali di nomor 3 itu isinya aircraft, ekonomi hijau. Di nomor 3 satu-satunya yang tidak masuk sebagai aircraft itu cuma pembangunan galangan kapal. Sisanya adalah ekonomi hijau. Jadi harusnya aircraft adalah jiwa dan semangat dari kota Samarinda. Harusnya begitu. Kalau kita lihat dokumen ini, persoalannya adalah apakah kita sudah tersambung, terkoneksi dengan rencana besar itu. Nah hari ini kalau lihat judulnya, kita mau nyusun peta jalan untuk mengisi nomor 3. Kira-kira itu materi pengantarnya. Materi pengantarnya aja gitu ya. Soalnya lagi semangat nih melihat banyak sekali yang hadir, dan hari ini semuanya sepertinya membawa semangat yang sama. Demikian ceramah agama dari saya. Kita tidak akan menyusun visi dan misi duluan, tapi saya ingin kita eksplor dulu berdasarkan amanat undang-undang. Akan ada pertemuan kedua, di mana hasil hari ini akan kami olah, lalu kami ekspos di depan Bapak dan Ibu. Baru kemudian nanti sama-sama kita perbaiki. Apakah itu menggambarkan kebutuhan kita bersama, Bapak Ibu, pemerintah, perguruan tinggi, media, komunitas, dan pelaku tadi. Sudah? Nah, mari kita isi kuesioner nomor 1. Saya pandu, tenang aja. Saya dibayar untuk itu. Ya, tolong kuesioner 1. Oh ya, sebentar. Ini terakhir. Ini posisi terakhir dari 2 kali mini workshop yang datanya tidak terlalu lengkap. Katanya Pentahelix Samarinda itu memilih musik, kuliner, kriya wastra, seni pertunjukan, fotografi, video, film, dan penerbitan sebagai 6 sektor yang akan mengangkat dari 17 subsektor. Saya sebenarnya
Yang naruh penerbitan itu saya. Karena tadi angka ekonominya tinggi. Nah, saya berpikir kalau penerbitan dan desain grafis, garis miring komunikasi visual itu dekat ya. Atau mau didekatkan di fotografi, video, dan film. Tapi menurut pengamatan kami, baru Samarinda lah yang punya komunitas menulis yang baik di Kalimantan Timur. Termasuk komunitas desain visual. Nanti ini akan kita perbaiki. Kalau saya ingin ini diperbaiki, terutama desain komunikasi visual kita belum masuk. Nanti masuknya di mana tergantung teman-teman. Tapi rasa-rasanya kalau musik sudah agak sulit kita geser, karena sudah di list di kementerian. Samarinda itu declare sebagai kota musik. Gak apa-apa. Yang penting 5 yang lainnya kan kita bisa ikut menopang. Gitu ya. Oke. Ini posisi terakhir, nanti mungkin di bawah-bawahnya yang bisa kita perbaiki. Bapak dan Ibu, mari buka kuesioner nomor 1. Ini mohon izin ya, Bapak dan Ibu. Anggap aja ini ujian kelulusan. Jadi mohon yang peserta semua aktif ya, Ya. sama-sama semangat, sama-sama kita isi. Boleh tampilkan kuesioner nomor 1. Bapak dan Ibu, kita isi penuh. Yang tidak penuh nanti kayaknya makan siangnya agak ditunda. Canda. Ya. Kuesioner bagian 1 turun. Oke. Bapak dan Ibu, sebelum nanti masuk di identitas, di tabel yang ada warna-warnanya, ya, tabel yang ada warna kuning, ya, Bapak dan Ibu silahkan isi di kolom yang subsektor aircraftnya Bapak Ibu geluti. Mulai dari halaman berikutnya. Halaman 6. Terus ya, Bapak dan Ibu tolong perhatikan kolom ini. Silahkan isi di bagian kolom di mana Bapak dan Ibu banyak beraktivitas. Nah, cara mengisinya bagaimana? Misalnya teman-teman saya malah nggak membaca. Di desain produk misalnya. Lihat pertanyaannya di sini. Beri nilai dalam skala 0 sampai 5. 0 itu Bapak dan Ibu tidak tahu. 1 itu menurut Bapak dan Ibu kinerjanya sangat rendah. 2 itu rendah. 3 itu cukup. 4 itu baik. 5 itu sangat baik. Jadi kita main rapot-rapotan nih. Seolah-olah jadi guru SD lah gitu ya. Meskipun kita kan kalau dari segi muka setara dengan anak SMA. Lihat di sini misalnya aplikasi. Apakah menurut Bapak dan Ibu ketersediaan SDM kreatif aplikasi di Kota Samarinda itu sangat baik? Kalau sangat baik berarti kasih angka 5. Kalau Bapak dan Ibu tidak tahu berarti Bapak dan Ibu salah sektor. Iya, kan harus tahu. Kalau menurut Bapak dan Ibu di sektor aplikasi yang Bapak Ibu geluti ternyata orangnya sangat sedikit, tidak tersedia, kasih skor 1. Tapi Bapak dan Ibu hanya mengisi di subsektor yang Bapak Ibu geluti ya. Ya. Kalau mau ngisi di sektor lain boleh, tapi selesaikan di sektor utama dulu. Boleh nggak ngisi lebih dari 1? Boleh. Yang penting Bapak dan Ibu punya pengetahuan untuk itu. Bapak dan Ibu hari ini diundang karena dianggap sebagai orang yang memahami. Terus diisi sampai bawah. Misalnya kompetensi, Pak orangnya ada sedikit tapi jago-jago, kompeten, isi 5. Terus gitu sampai lanjut halaman berikutnya. Sampai di poin 21. Ya, bisa dimulai dari sekarang. Identitas nanti menyusul aja.
0 sampai 5 ya, tapi saya harap kalau sudah menggeluti pasti tahu lah skornya. 1 sampai 5. Pak Heru silakan keliling, Bu Ainul, biar kerja. Nanti honor kita bagi rata. Jadi pakai Likert 5 nih kalau kata orang kampus. Yang pernah mengisi, tolong mengisi ulang. Hari ini saya berharap tuntas semua kuesioner kita, supaya saya bisa nulis dokumen. Kalau bisa nulis dokumen, bisa diperwalkotkan. Kalau bisa diperwalkotkan, bisa masuk di penganggaran. Itu ujungnya ke sana. Pak Heru ke depan, Pak. Pak Heru juga sebagai narasumber supaya ada fotonya. Kesulitan Bapak Ibu mengisi tabel? Enggak kan? Enggak, sip. Tolong diisi ya Pak, Ibu. Siap. Biar Pak Heru kerja juga. Sudah diisi sampai nomor 21? Belum, kami tunggu Pak. Kita tidak akan selesai sebelum makan siang. Belum Mas? Oh, hah? Tetap diisi? Tetap diisi. Menurut pengetahuan Mas gimana? Kalau sudah di bidang yang kita geluti, sebaiknya dikasih angka minimal 1. Boleh? Ngisi 3 subsektor. Pak Heru di foto Pak Heru, supaya kelihatan jadi narasumber. Pegang mic Pak. Menyangkut SPJ kan Pak ya? Jadi betul yang dibilang Pak Erwin tadi, tahun kemarin kami sudah mengumpulkan, tapi tempatnya acaranya di kantor. Kurang apa sampai Pak Erwin itu sabar menunggu peserta untuk datang. Sabar menunggu ruangan dibuka. Ruangan juga dibuka. Jadi alhamdulillah tahun ini kita berusaha maksimal dengan dukungan banyak pihak bisa terkumpul. Karena jujur kalau mengandalkan bidang ekonomi kreatif di Dinas Pariwisata, sekarang ini personilnya tinggal 7 orang. Jadi ngurusin 17 subsektor, tapi itu bukan alasan dan kami tetap semangat, sama-sama juga semangat, dan kami bisa memberdayakan rekan-rekan kerja di dinas lain yang untuk hari ini pun kami dibantu beberapa termasuk operator dan lain-lainnya yang sangat membantu untuk bisa terkumpul. Sudah? Kuesioner bagian 1 sudah? Kalau sudah kita masuk ke bagian 2. Ikan sepat, ikan gabus, ikan lele. Ya, makin cepat, makin bagus. Tidak bertele-tele. Intinya adalah punya potensi didanai atau tidak. Ya, soalnya kalau pokir banyak potongannya. Bukan curhat, saya susah sekali memfasilitasinya. Sudah masuk skemanya, potongan yang gede. Padahal udah bertarung di Bapeda ya. Iya, kita yang berdarah-darah yang panen sebelah sono. Luar biasa. Konoha. Sudah Bapak Ibu, kuesioner bagian 1? Oke, kalau identitas pasti sudah diisi lah ya tadi kan. Jangan nggak diisi ya identitasnya, sama subsektor apa. Baik, sekarang melihat bagian 2.
Ya, nah Bapak dan Ibu mohon maaf ya, kuesioner ini dibuat memang agak rigid karena ini menyesuaikan dengan Perpres. Tapi inilah yang membuat Kaltim banyak dapat pendanaan dari pusat. 5 tahun kemarin kita banyak sekali disupport sama kementerian, terutama dengan fasilitasi dari Bu Hetipa. Tapi kita punya dasar, dokumen kita tertib gitu. Baik, Bapak dan Ibu tolong lihat, menurut Perpres 142 tahun 2018 ada 12 pilihan. Oke, lihat ya bagian 2 ya. Kuesioner bagian 2. Ada 12 pilihan strategi. Kebijakan. Ada 12 pilihan kebijakan. Bapak dan Ibu tolong mengurutkan yang mana yang nomor 1, yang mana yang nomor 2, sampai nomor 12. Baca dulu semuanya, lalu timbang yang nomor 1 mau ditaruh di mana? A, B, C. Nah, nanti ngisinya di sini, di kolom yang kuning. Dari A sampai L, baca dulu semuanya, lalu pilih salah satu yang nomor 1. Pilih lagi yang nomor 2 sampai nomor 12 selesai. Silahkan dimulai. Kita selesaikan kuesioner, mudah-mudahan jam 12 bisa makan siang, baru kita masuk diskusi. Jadi kita diskusi setelah makan siang, itu biasanya pada ngantuk. Ya kan, hawa nafsu untuk protes akan berkurang. Iya, itu kan strategi panitia, termasuk saya. Enggak deh. Soalnya kalau orang lapar diajak ngomong marah-marah. Ya, baca dulu Bapak Ibu, tenang-tenang, dibaca dulu, pilih nomor 1 sampai nomor 12 itu yang mana urutannya. Posisi yang merasa nyaman dan betul-betul jangan PNS Disalah di. Perbaiki sekarang. Iya. Jadi taruh, baca A, B, C sampai L. Pilih salah satu yang mana yang mau dipilih sebagai prioritas nomor 1. Tulis di kolomnya. Yang mau jadi nomor 2, tulis di kolomnya. Kalau ada yang kurang jelas, silakan tanya Pak Heru sama Bu Ainun, Mbak Ainun. Ya, kalau nomor 1 semuanya ada 12. Ya. Kalau menurut saya persepsi terhadap fakta ini. Ya, Silahkan, jangan ragu untuk mengisi. di sini baru kita bicara harapan. Di program yang diusulkan. Fakta di lapangan menurut mereka. Dibaca dulu ya semuanya, baru dipilih. Sama kayak milih jodoh, dijejerin dulu semua, dijejerin semuanya. Milih jodoh ya, bukan milih LC. Kalau milih LC ya, Pak.
Apakah sudah? Belum. Karena ada satu set kuesioner lagi. Ya. Dulu akan penyakit. Oh, jadi ini tidak sama. Sama ternyata. Dia memperingatkan Oh, berdasarkan prioritas. peringkatnya. Oh, Ya. Kilo. Sudah Bapak Ibu? Sudah. Kuesioner bagian 2 sudah ya? Oh belum. Baik, saya tunggu. Karena bagian 2 yang menentukan kuesioner bagian 3. Itu nanti akan menentukan prioritas program. Kalau dia dapat nomor 1 secara umum, berarti nanti banyak program akan mengarah ke sana. Sudah? Kuesioner bagian 2 sudah? Ya, bisa kita masuk ke kuesioner bagian 3? Belum? Oke. Kita tunggu 5 menit lagi ya. Selesai tidak selesai kita kumpulkan sana. Itu ujian anak sekolah. Bawaan dosen kampus ini. Apa juga ini? Baris dulu dong. Baris dulu yang rapi. Jangan ditahan, Bu. Silakan nanti. Ganti kertas lo nulis identitas apa menggambar alat kelamin? Memang sisi kiri ini kacau ini. Gantian nanti kalian yang ngajar. Gimana? Kita wisata? Ya, kita buka kuesioner bagian 3. Oke, Bapak dan Ibu, kuesioner bagian 3 itu adalah turunan dari kuesioner bagian 2. Jadi isinya sangat tergantung dari pilihan Bapak dan Ibu di bagian 2. Nah, perpresnya itu
bentuknya beragam. Ada yang pilihannya 3, ada yang pilihannya lebih dari 3. Tapi Bapak dan Ibu hanya diminta untuk memilih 3 terbaik. Sebentar. Jadi lihat di bagian kuesioner bagian 2. Lihat di bagian 2. Yang Bapak Ibu pilih sebagai kebijakan nomor 1 apa? Misalnya tadi kebijakannya adalah pemberdayaan. Misalnya ya, lihat di kuesioner bagian 3, bagian pemberdayaan ditulis nomor 1 di atasnya. Lanjut. Lanjut Mas. Ya. Nah, lihat nih. Kalau di bagian 1 Bapak dan Ibu memilih ini sebagai bagian program atau strategi paling penting, tulis kebijakan nomor 1 di atasnya. Lalu di antara semua kolom ini, pilih 3 yang paling penting. Kasih peringkatnya di sini. 1 yang mana, 2 yang mana, 3 yang mana. Baru kemudian berikan usulan program supaya Dinas Pariwisata punya gambaran kebutuhan Bapak dan Ibu itu apa. Nah, sekarang lihat di bagian 2 yang 12 strategi tadi. Nomor 1-nya apa? Lihat dia di bagian 3. Paham ya? Ya, mohon maaf, ini yang bikin perpresnya yang bikin kita mikir sejauh ini. Ya, jadi kalau ada yang marah-marah gara-gara kuesionernya bikin pusing, marah-marahnya ke dia aja. Tapi Bapak Ibu penting ya untuk tertib dokumen, karena ini senjata kita nanti bertarung di Bapeda. Tadi kan kita milih kebijakan, sekarang kita milih strategi. Nah, ini nggak usah 12-12-nya diisi, isi 6 aja. 6 strategi terpilih, nomor 1 sampai nomor 6 di tabel 2. Itu yang harus diperinci sampai ke usulan program. Ibu pilih 3 terbaik. Kalau ada yang kesulitan boleh tanya. Kalau masih kesulitan, silahkan dihayalkan. Betul. Betul. Ya, pada bagian kebijakan isi 6 aja. 6 kebijakan terpilih. Nomor 1 sampai nomor 6 itu yang diperinci. Kuesioner nomor 2 menjadi dasar kuesioner nomor 3. Ya, siap. Alamat sekretariat boleh. Kalau rumahnya jadi sekretariat boleh. Boleh. Kalau sudah punya sekretariat tetap, jauh lebih bagus, Pak.